أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على فضله وإحسانه، وأشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه. اللهم صل على نبينا وحبيبنا ومولانا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian rutin kita, kajian yang membahas tentang hadis-hadis yang agung dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dari beberapa hadis itu dipilih oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah, dipilih 42 hadis dengan dua sifat, yaitu sifat yang pertama, hadis-hadis ini adalah hadis-hadis yang jawami'ul kalim, yaitu hadis-hadis yang lafadznya singkat tapi maknanya mendalam jika kita mendalami dengan sungguh-sungguh. Kemudian sifat yang kedua yaitu hadis-hadis ini bisa dikatakan sebagai porosnya Islam. Jadi Islam berputar sekitar 42 hadis ini. Jika kita menguasai 42 hadis ini dengan pengetahuan yang mendalam, maka seakan-akan kita menguasai Islam secara global. Jadi minimal kita tahu gambaran besar tentang Islam bagaimana ya dari hadis-hadis yang akan kita pelajari ini. Dari hadis mungkin yang pertama sampai yang ke insyaallah hadis yang ke-16 ini semuanya tentang hal-hal yang pokok yang harus kita ketahui dalam pengetahuan agama kita. Selain masalah yang dulu kita bahas sebelumnya, yang pertemuan awal kita bahas tentang masalah akidah, itu yang paling utama, tentang bangunan keimanan. Kita membahas tentang rukun iman, mulai dari 6 rukun iman dan penjelasannya. Kemudian kita berusaha mengetahui tentang bagaimana Islam. Kita masuki pada hadis yang ke-16. Hadis diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna rajulan, bahwa ada seorang laki-laki, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang laki-laki ini datang kepada Nabi. Qala, berkata sapa rajul itu, dia berkata, ausini wahai Rasulullah, berilah wasiat kepadaku. Jadi rajul ini datang minta wasiat kepada Nabi. Orang yang namanya wasiat itu pasti kan kalimat yang ringkas, tapi kira-kira itu bisa dikatakan sangat penting gitu. Berilah wasiat kepadaku. Berarti kan dia minta perkara yang penting. Nabi berkata, la taghdab, kamu jangan marah. Kemudian kayaknya rajul ini enggak puas. Kok jawabannya ngono toh? Saya minta perkara yang penting, saya minta wasiat. Namanya wasiat, orang mau meninggal misalnya, dia mau meninggalkan dunia ini, seandainya dia berwasiat kepada ahli warisnya, pasti dia berwasiat dengan sesuatu yang sangat penting. Tapi kok Nabi ngomong jangan marah. Maka faradda miraran, rajul ini dia mengulang-ulang pertanyaan, berilah wasiat kepadaku. Jawabannya sama. Nabi berkata, la taghdab, jangan marah. Rahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Jadi hadis ini bisa dikatakan tentang salah satu akhlak yang agung. Kemarin hadis sebelumnya kita sudah membahas tentang 3 sifat yang tentang akhlak, yaitu berbicara baik atau diam, kemudian menghormati tetangga, menghormati tamu.
hadis ini pun juga membahas tentang masalah salah satu akhlak yang mulia. Jadi banyak hal yang bisa mengantarkan kita menuju surga, termasuk ibadah-ibadah kita kepada Allah, baca Quran, kemudian kita berzikir, kemudian kita sholat, kita melakukan sesuatu ibadah. Kita sebagian dari kita, banyak dari kita menganggap bahwasanya yang namanya ibadah itu, kalau misalnya kita sholat, kemudian kita zikir, kita puasa, kita membaca Al-Quran, itu yang namanya ibadah. Mindset kita selama ini kan seperti itu. Nah, banyak dari kita mungkin lupa bahwasanya berakhlak yang mulia pun juga ibadah kepada Allah, dan itu juga bernilai pahala. Makanya salah satu sabda Rasulullah SAW, "Ma min syai'in fil mizan athqalu min husnil khuluq." Jadi tidak ada sesuatu yang paling berat timbangan bagi seseorang pada hari kiamat dibandingkan dengan akhlak yang mulia. Ini kita yang mungkin banyak kita yang melupakan. Sehingga orang itu pada bersemangat baca Quran, bersemangat ketika sholat, bersemangat ketika zikir, karena di dalam pikirannya dia sedang beribadah kepada Allah. Tapi dia lupa kadang-kadang ya, seperti halnya kita menerapkan akhlak-akhlak yang mulia ini. Kita memendam amarah misalnya untuk ngerem emosi. Itu jarang dari kita ketika sedang memendam amarah itu sedang kita menghadirkan perasaan ini kita sedang ibadah dan kita mendapat pahala dari ini. Itu jarang. Ini yang harus kita tanamkan. Jadi kita harus menghadirkan perasaan bahwasanya kita ketika melakukan akhlak yang mulia itu kita juga sedang beribadah kepada Allah dan argo pahala jalan. Coba sekarang kita ditelaah lagi coba. Mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, mana yang paling banyak kita lakukan? Sholat berapa kali? Yang wajib 5 waktu, kalau tambah sunnah berapa? Itu menghabiskan waktu berapa? 1 jam paling gitu. Kemudian kita baca Quran berapa waktu? Setengah jam mungkin sehari, atau mungkin 1 jam. Kemudian kita zikir-zikir dari 24 jam, atau mungkin ya kalau meleknya itu dikurangi 8 jam mungkin 16 jam atau berapa ya, 12 jam ya. Itu kita ibadah seperti itu paling cuma menghabiskan berapa? 1 jam, 2 jam, maksimal 3 jam mungkin. Tapi coba kita berinteraksi dengan keluarga kita, berinteraksi dengan anak kita, berinteraksi dengan tetangga kita, berinteraksi dengan teman kantor kita, berinteraksi dengan teman kerja kita, berinteraksi dengan orang lain, itu menghabiskan banyak waktu kita. Seandainya kita mengisi interaksi kita dengan orang lain ini dengan akhlak yang mulia, ketemu orang senyum, pahala jalan, gitu. Ketemu orang kita ngomong, mikir-mikir dulu, ini saya ngomong baik atau enggak. Lah, kita seperti itu memikirkan berbicara baik atau diam, ini pahala jalan. Kita kadang-kadang enggak mikir sampai segitu. Kita senyum sama tetangga, kita tidak mengganggu tetangga kita, tidak menggibahi tetangga kita, tidak mengganggu tetangga kita dengan apapun, berbuat baik kepada tetangga, ater-ater misalnya. Kita dalam interaksi ini, ketika ada gangguan kita sabar, dan ketika kita mau emosi kita menahan emosi kita, itu argo pahala sejam jalan. Tapi ini yang jarang kita hadirkan perasaan. Makanya kita berusaha hadirkan perasaan bahwa kita berakhlak mulia, seperti halnya seperti ini hadis ini, menahan amarah. Kalau kita sedang benar-benar kita pengen marah terus kita ngempet itu argo pahala jalan. Ini yang jarang kita, karena kadang-kadang kita jarang ngerti seperti ini. Makanya kita dengan adanya kita ngaji, kita hadirkan kalau kita harus semangat berakhlak mulia agar kita mengisi waktu kita itu dengan hal-hal yang bisa mendekatkan kita kepada surga. Karena yaitu tadi, mayoritas waktu yang kita habiskan itu adalah dengan interaksi dengan orang lain, dengan keluarganya baik, dengan tetangganya baik, dengan teman sekantornya baik, dengan pedagang misalnya dia di pasar berinteraksi dengan jujur, itu semuanya bernilai pahala kalau kita berusaha baik. Paham ya? Berarti kita menghadirkan perasaan ini, menahan amarah. Kita harus
yakin betul bahwasanya kita ketika ngempet marah itu argo pahala sedang jalan. Nah, kemudian apa keutamaan dari menahan amarah? Itu ada beberapa hadis, beberapa dalil dari Al-Quran dan juga dari Al-Hadis. Dari Al-Quran misalnya dalam surat Asy-Syura, di antara ciri orang yang beriman adalah mudah memberi maaf ketika dia marah. Ini ciri-ciri orang yang beriman dengan iman yang sempurna, yaitu dia ketika marah itu nggak lama-lama, begitu marah dia mudah memberikan maaf. Wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Ketika mereka marah, mereka segera memberi maaf. Kemudian selain itu, di dalam Al-Quran juga salah satu keutamaan sifat tidak marah, menahan amarah, yaitu itu adalah termasuk ciri-ciri penghuni surga. Jadi orang yang punya sifat, sifat bisa memendam amarah, itu adalah salah satu ciri surga. Dalam surat Ali Imran, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Sifat mereka dari surga yang luas langit bumi itu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, orang yang berinfak dalam keadaan dia lapang maupun dia sempit tetap berinfak. Kemudian orang yang kedua, ini semuanya membahas tentang akhlak mulia. Wal kadhiminal ghaidh, dan orang yang bisa menahan amarah. Yang ketiga, wal afina 'anil nas, dia mudah memaafkan manusia. Tiga sifat ini kemudian di akhir ayat Allah mensifati mereka, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Jadi termasuk salah satu sifat dalam ayat ini Allah memberikan gelar tiga sifat sekaligus, yaitu tiga golongan ini, yaitu orang yang memberikan infak di saat sempit maupun lapang maupun sempit. Ketika keadaannya longgar dia infak, bahkan ketika ekonominya pas-pasan pun dia tetap infak. Ini orang ini gak gampang seperti ini. Kalau orang kondisi lapang, duitnya oke, dia berinfak, itu mungkin banyak yang bisa melakukan. Tapi kondisi sempit, dia tetap infak. Ini butuh perjuangan, butuh menghadirkan perasaan ihsan. Dan ihsan adalah, kita tahu bahwasanya tingkatan tertinggi di dalam agama. Jadi yang paling dasar itu Islam, kemudian di atasnya itu iman, di atasnya lagi ihsan. Ihsan itu adalah anta budallaha ka'annaka tarak wa illam takun tarak fa innahu yarak. Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah, menghadirkan perasaan kamu sedang melihat Allah. Kalau nggak bisa seperti itu, minimal kita menghadirkan perasaan Allah selalu mengawasi kita. Jadi orang yang bisa seperti ini nggak gampang. Dia berinfak di dalam keadaan sempit, ini butuh butuh perasaan yang namanya sifat ihsan. Kemudian yang kedua, wal kadhiminal ghaidh. Kadhiminal ghaidh itu kalau misalnya ulama itu menggambarkan seperti halnya kirbah, tutup tempat air itu yang diisi sampai hampir penuh. Ini kalau diisi lagi udah mesti beludak. Lah, pas ketika hampir beludak ini ditutup set. Berarti kadhiminal ghaidh itu berada di puncak rasa marahnya. Jadi dia betul-betul emosi yang sedang muncak dan tinggal gitu. Wis emosinya meluap. Nah, dia pas kondisi di puncak amarahnya itu langsung ditahan, seret. Itu berat loh seperti itu. Gimana betul? Pernah kita seperti itu, pas di puncak rasa marah itu mau ditahan tuh. Itu enggak gampang seperti itu. Dan butuh namanya sifat ihsan. Kita menghadirkan perasaan bahwasanya saya begini, ini adalah ibadah. Saya ibadah. Banyak kita dapati orang-orang yang ketika sudah di puncak emosinya pasti akan dilampiaskan, entah dengan perkataan yang kotor, entah dengan perkataan yang menyakitkan hati, entah dengan perbuatan ngapol, dengan melukai, bahkan sampai membunuh. Itu terjadi ketika di puncak amarahnya. Nah, termasuk sifat yang disifati Allah dengan sifat yang
itu nanti 3 ini, penghuni surga, kemudian orang yang bertakwa dan juga ihsan, orang yang berbuat ihsan, yaitu salah satunya orang yang bisa ngempet amarahnya di saat puncak amarahnya. Nah, ini nggak gampang seperti ini. Makanya kita berusaha, karena ini adalah sifat yang mulia. Yang ketiga yaitu yang disifati dalam wal afina 'anil nas, dia memaafkan manusia. Karena ini juga nggak gampang, karena pada dasarnya orang ketika dia didolimi, dia minimal pengen balas kedoliman itu, atau bahkan lebih lagi dari kedoliman yang diterima. Itu normalnya manusia seperti itu. Ketika didolimi, dia pengennya balas kedoliman itu, atau balas dengan sesuatu yang lebih dolim lagi. Lah, bisa ketika dia didolimi, ketika dia dilukai perasaannya, dia bisa memaafkan. Itu adalah perasaan yang nggak gampang seperti itu. Makanya 3 akhlak mulia ini betul-betul akhlak yang hanya orang-orang top yang bisa melakukan. Makanya Allah mensifati 3 orang ini dengan 3 sifat, 3 gelar sekaligus. Mereka adalah ahli surga, ciri-ciri ahli surga, kemudian orang yang bertakwa dan juga orang yang berbuat ihsan. Coba kita berusaha kita hadirkan perasaan seperti ini. Jadi, dengan seperti ini kita mengaji, ya kita berusaha untuk merubah sesuatu yang biasa kita jalani. Kemudian dari dalil-dalil dari Quran seperti itu. Kemudian ada beberapa dalil dari al-hadis, termasuk yang kita bahas sekarang ini. Yang kita bahas sekarang ini yaitu dalam Sahih Bukhari, bahwasanya ada seorang laki-laki yang bertanya, "Wahai Nabi, berilah saya wasiat." Ini pengennya dia mendapatkan wejangan yang sangat penting, tapi ternyata Nabi cuma meleng, "Jangan marah." Ditanya lagi, dia orang ini mengira bahwasanya kok jawabannya seperti itu, dia nggak puas. Nanya lagi, "Nabi, berilah wasiat kepada saya, jangan marah." Itu terus jawabannya seperti ini terus. Kemudian dalam riwayat lain, dalam riwayat Ahmad, itu setelah orang ini diberi wasiat oleh Nabi, dia mikir, "Fafakartu hina qala Nabi sallallahu alaihi wasallam maqal." Ketika dia kok diberi wasiat oleh Nabi, jangan marah. Dulu dia berpikir, oh iya, faidal ghadab yajma'u syarra kullah. Ternyata amarah itu adalah puncak sumber dari semua kejelekan-kejelekan yang lain. Banyak kejelekan yang bisa dilakukan seseorang ketika dia keadaan marah. Dari keadaan marah istilahnya muncullah perkataan celaan, penghinaan, dan juga perbuatan-perbuatan yang lain, bahkan sampai membunuh, itu dari sebab marah. Makanya dia kemarahan itu bisa memunculkan kejelekan-kejelekan yang lain. Pun demikian, berarti mafhum mukhalafahnya, berarti pengertian kebalikannya, kalau kemarahan ini bisa memunculkan kejelekan-kejelekan yang lain, dengan kata lain, menahan amarah itu juga termasuk sumber dari kebaikan-kebaikan. Banyak kebaikan-kebaikan yang dia dapat ketika dia bisa menahan sifat marah. Makanya Abdullah bin Mubarak pernah ditanya, ijma' lana husnul khuluq fi kalimah. Wahai syekh, wahai guru kami, coba definisikan akhlak yang mulia itu dalam satu kalimat. Maka Abdullah bin Mubarak menjawab, tarkul ghadab, kamu meninggalkan marah, maka itu adalah sumber dari semua kebaikan-kebaikan. Makanya kita harus tahu betul-betul betapa banyak musibah-musibah, kejelekan-kejelekan yang timbul dari kemarahan. Makanya menahan marah ini termasuk penting di zaman saat sekarang ini. Kita harus bisa mengelola ini. Itu yang dalil dari hadis yang pertama. Ada juga dalam Sahih Ibnu Hibban itu, Abu Hurairah pernah berkata, "Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Nabi Allah, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhalul jannah wala tukthir alayya." Ada seorang laki-laki datang pada Nabi, "Wahai Nabi, saya ditunjukkan satu amalan, kalau saya ngamalkan amalan itu saya masuk surga, tapi enggak usah banyak-banyak."
Jadi satu kalimat aja. Saya amalan nggak usah banyak-banyak. Kalau saya bisa ngamalkan itu, saya bisa masuk surga. Maka Nabi berkata, la takdob, kamu jangan marah. Nah, wasiatnya Nabi cuma seperti itu, jangan marah. Itu kan berarti menunjukkan bahwasanya menahan amarah itu adalah termasuk sebuah amalan yang jika itu dikerjakan semakin memudahkan dia masuk surga. Juga sifat amarah itu bisa menjadi sebab dijauhkan dari murka Allah. Seperti halnya diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr dalam hadis Ahmad ini. Madza yubaiduni min ghadabillah azza wajal? Dia bertanya, apa yang menjauhkanku dari murka Allah? Maka Nabi menjawab, la taghdab, kamu jangan marah. Jadi marah itu bisa memudahkan seseorang masuk surga, juga menjauhkan seseorang dari api neraka. Karena itu tadi, marah itu bisa menyebabkan kejelekan-kejelekan yang lain. Selain itu juga marah itu juga menahan amarah itu termasuk amalan yang mulia, yang itu menjadi seseorang itu dibanggakan oleh Allah di hari kiamat kelak. Dan juga dia disuruh memilih bidadari misalnya. Rasulullah SAW bersabda, man kadzamal ghaid wa huwa yaqdiru ala ayyunafidhahu. Jadi orang yang bisa menahan amarah sedangkan dia mampu untuk melampiaskan amarahnya. Ini bedanya. Dia marah tapi dia bisa menahan amarahnya sedangkan dia mampu. Dia mampu. Ini pekerjaan yang luar biasa. Beda ya dengan misalnya seseorang marah tapi dia enggak berani dimarahin bosnya. Bosnya ya lu dhuwur kedudukan ini dia enggak berani, misalnya seandainya dia marah pun dia enggak berani ngelabrak bosnya. Itu beda kasus. Dia mampu untuk melampiaskan amarah tersebut tapi dia tahan. Makanya kalau orang seperti ini orang yang mulia. Makanya besok di hari kiamat itu oleh Allah ketika dikumpulkan di hari kiamat dibanggakan di antara makhluk-makhluk yang lain. Ini loh hambaku yang top. Termasuk seperti itu. Wong kita misalnya dalam satu pertemuan misalnya di sebuah acara terus tahu-tahu ada disebutkan kita dapat ranking sekian itu kan seneng lah. Ini besok di hari kiamat kita dibanggakan Allah di hadapan makhluk-makhluk yang lain di hari kiamat, yang mana hari itu adalah harinya kesusahan. Itu berarti termasuk pengamanan dari Allah terhadap kita. Jadi dari hadis-hadis ini bisa dikatakan bahwasanya sifat menahan marah ini bukan perkara yang sepele. Karena akibatnya pahalanya itu luar biasa. Dia termasuk orang ahli surga, dia termasuk orang yang top di hadapan penduduk makhluk-makhluk lain di hari kiamat nanti. Kemudian dia dijauhkan dari api neraka. Ini yang termasuk sifat-sifat yang luar biasa yang jika orang memiliki sifat ini, wah, masya Allah. Itu tadi dalil dari Quran, kemudian dari hadis. Ada juga beberapa perkataan salaf. Perkataan salaf misalnya, beberapa salaf mengatakan awalul ghadab junun wa akhiruhu nadam. Jadi ghadab marah, ketika kita melampiaskan kemarahan itu memang kegilaan. Jadi wong ketika marah itu yang akan memperlihatkan sesuatu yang konyol. Dia mengatakan perkataan yang jelek, dia akan melakukan sesuatu yang akan dia sesali kemudian hari. Biasanya gitu kan. Berapa banyak kasus perceraian antara suami istri. Ketika suami betul-betul dalam keadaan marah dia mengucapkan talak misalnya. Tapi pasti akhir-akhirnya dia menyesal ketika dia amarahnya sudah mereda. Ini kasus seperti ini banyak, dan banyak sekali perselisihan antara kaum muslimin yang dipicu dari kemarahan yang tidak bisa ditahan. Dia marah, dia emosi, dia melampiaskan emosinya. Setelah itu betul-betul terjadi perseteruan dan dia menyesal di kemudian hari. Banyak seperti itu. Makanya sebelum kita menyesal, kita berusaha untuk menahan amarah. Terus kemudian apa maksud sabda Nabi la taghdab, jangan marah? Apakah kita itu enggak boleh marah?
Maka bukan seperti ini maksudnya. Karena ini perkara yang mustahil. Yang namanya setelan pabrik itu sudah ada. Orang itu punya sifat marah itu mesti ada. You know what? Orang pasti punya sifat marah. Nah, bukan maksud hadis ini berarti kita tidak boleh marah. Marah itu haram, bukan. Selama kita bisa mengontrol emosi kita dalam koridor yang benar, misalnya marahnya seorang kepala keluarga kepada istri, kepada anak-anaknya ketika melanggar ketentuan Allah, ketika kemungkaran terjadi di rumah itu, enggak apa-apa selama dia bisa mengontrol emosinya. Yang tidak boleh adalah dia sampai tidak bisa mengontrol emosinya sehingga melakukan sesuatu, mengatakan sesuatu yang menyebabkan efek yang buruk misalnya. Itu ya nggak boleh. Wong Nabi saja, orang yang paling mulia di muka bumi ini juga pernah marah. Bukan berarti tidak boleh marah. Marahnya seorang kepala keluarga kepada istrinya, kepada anaknya, selama dia bisa mengontrol emosinya, selama perkataannya tetap baik, selama tujuannya untuk menasihati dan karena Allah, maka itu tidak mengapa. Tapi kalau yang sampai di luar batas, sampai tidak bisa terkontrol, ini yang nggak boleh. Makanya Aisyah pernah berkata tentang mensifati Nabi. Beliau berkata, "Wa man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi illa an tuntah hurmatullah fayantakima lillahi biha." Jadi Rasulullah itu nggak pernah marah terhadap suatu perkara untuk membela dirinya. Ketika beliau dilecehkan dirinya, itu Nabi nggak marah. Tapi ketika keharaman Allah dilanggar, baru beliau marah. Yang contoh misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud dalam hadis dalam riwayat Sahih Bukhari. Jadi atarajulun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal. Jadi ada seorang laki-laki, dia datang kepada Nabi. Inni la atakharu an salatil ghadah min ajli fulanin mimma yutilu bina. Jadi ada seorang laki-laki lapor Nabi, saya enggak mau sholat kalau dengan fulan ini. Tadi saya istilahnya tidak ikut sholat jamaah subuh karena waktu imamnya si fulan, karena dia bacaannya panjang. Jadi Nabi dilapori bahwasanya ada seseorang yang dia enggak mau ikut sholat subuh karena imamnya bacaannya panjang. Panjangnya ini beda dengan panjangnya sekarang ya. Kalau dulu ya panjangnya benar-benar panjang. Kayak saiki kayak diwacake amayata sa'alun wis darani dawa. Bukan kayak gitu. Ya benar-benar panjang, Al-Baqarah, Ali Imran. Lah Abdullah bin Mas'ud komentar. Jadi Nabi ketika dilapor gitu, Nabi langsung marah. Dan marahnya itu dengan kemarahan yang sangat. Nabi marah langsung naik, langsung berdiri nasihat. Abdullah bin Mas'ud sampai komentar. Wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad asyadda ghadaban fi mau'izatin minhu yauma idzin. Jadi saya enggak pernah sekalipun melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasihat dalam keadaan marah seperti hari itu. Jadi ketika dilapori itu Nabi langsung naik mimbar nasihat dengan marah. Faqala, maka berkata sahabat Nabi, ayuhan nas inna minkum munafarrin. Wahai manusia, ada dari seorang kalian itu yang membuat lari manusia dari ketaatan. Fa ayyukum ma shalla bin nasi falyatawaz fa inna fihim marid wal kabir wadal hajjah. Jadi ada dari kalian itu yang ternyata yang bikin lari manusia dari ketaatan. Kalau kalian ngimami manusia, sederhanakanlah sholat, pendekkanlah sholat. Ya sholat sak wajare wae. Ya sholat subuh misalnya, ya bacaan yang misalnya masih yang bagian akhir-akhir misalnya juz-juz akhir itu masih oke lah. Jangan surat-surat yang Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa itu ya. Karena di antara makmum itu
Ada orang yang sakit, kadang-kadang ada juga orang-orang tua yang berdiri lama itu berat, ada juga orang yang punya keperluan. Makanya Nabi ketika seperti ini, ketika Nabi itu kan dalam keadaan marah, tapi Nabi bisa mengontrol amarahnya dengan nasihat yang baik. Sama ketika Nabi marah kepada Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal pernah ngimami kaumnya dengan bacaan surat Al-Baqarah awal sampai akhir. 2 juz, 3 juz kurang berapa itu? 2,5 juz lebih. Nah, itu ternyata ada di antara makmumnya itu yang enggak kuat. Terus dia nyelesaikan sholat sendiri. Jadi imamnya belum selesai, dia teruskan sujud rukuk sampai selesai, salam, pergi. Lah imamnya suwe disi. Lah ketika Mu'adz bin Jabal dilapori, tadi ada orang yang sholat selesai duluan. Orang ini munafik. Langsung Mu'adz bin Jabal seperti itu. Orang ini berarti orang munafik. Nah, orang yang rajul tadi yang menyelesaikan sholat sendiri tadi, dia nggak terima dikatakan munafik oleh Mu'adz bin Jabal. Lapor pada Nabi. Nabi, tadi saya dikatakan munafik oleh Mu'adz. Siapa yang dimarahi? Mu'adz bin Jabal. Nabi marah pada Mu'adz. Ya Mu'adz, afattarun ant? Apakah kamu hendak membuat fitnah ya Mu'adz? Jadi Nabi marah dengan kemarahan yang sungguh-sungguh marah. Tapi Nabi masih dalam jangkauan, masih bisa mengontrol emosi. Jadi bukan berarti maksud hadis ini la takdob, jangan marah, itu bukan berarti menghilangkan kemarahan sama sekali, itu bukan. Tapi dia berusaha memanage dia meredam amarahnya ketika timbul amarah. Marah itu manusiawi, tapi jangan diteruskan. Kalau itu nanti bisa membahayakan. Paham ya? Karena pada dasarnya akhlak yang buruk, pemarah itu kan termasuk akhlak buruk. Orang yang bisa menahan amarah itu akhlak yang baik, orang yang pemarah itu termasuk akhlak yang buruk. Nah, pada dasarnya ketika seseorang itu diberikan akhlak yang buruk, itu dia bisa dirubah. Jadi akhlak yang buruk itu bisa dirubah. Seperti halnya doa Nabi SAW ketika salah satu doa beliau, Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Wahai ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperbagus jasadku, jasadnya dibuat baik, maka fa ahsin khuluqi, perbaguslah juga akhlakku. Jadi akhlak itu bisa dirubah. Dari akhlak yang asalnya buruk, itu dia berusaha merubah akhlaknya yang buruk itu menjadi akhlak yang baik. Dan banyak istilahnya itu motivasi-motivasi dari Nabi seperti itu. Seperti halnya Rasulullah mengatakan, ana zaimun bi baitin fi rabbil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan. Nabi bersabda, saya menjamin tepi surga bagi seseorang yang dia meninggalkan debat meskipun dia benar. Jadi mending racaturan daripada kita meskipun dia benar, dia meninggalkan perdebatan, itu dijamin rumah di tepi surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadzib wa in kana mazihan. Jadi Nabi menjamin rumah di tengah surga kepada orang yang dia meninggalkan dusta meskipun cuma guyon. Nah, ini juga kadang-kadang kita seperti itu, guyon-guyon, tapi guyonnya itu dengan dusta. Dia mengarang-arang cerita seperti itu agar ditertawakan. Itu juga tidak boleh. Nah, kalau bisa meninggalkan seperti itu, dijamin oleh Nabi mendapatkan rumah di tengah surga. Nah, yang paling pol nanti, wa bi baitin fi a'lal jannah liman hassanal khuluqa. Dan Nabi akan menjamin seseorang itu mendapatkan rumah di tempat yang tinggi di surga bagi orang yang bisa memperindah akhlaknya. Jadi akhlak ini ada dua jenis. Jadi ada yang bawaan setelan dari lahir, ada yang dia berusaha untuk merubah akhlaknya. Ada orang yang memang untuk menerapkan hadis ini dia nggak perlu berusaha susah-susah payah, karena memang setelan pabriknya ngono. Mungkin pas pembagian sifat marah dia ngantri di bagian paling belakang, jadi nggak kebagian marah. Ada orang seperti itu.
wong juga apa-apakno meneng ya gak iso nesu gitu. Itu ada. Lah orang seperti itu melaksanakan hadis ini gampang banget gitu. You know betul. Tapi ada yang setelannya itu temperamen, sidik-sidik nesu, ada seperti itu. Lah ini apa namanya? Kita orang yang memang kalau misalnya setelan pabriknya seperti itu ya alhamdulillah, seperti halnya ada sahabat Asyaj Abdul Qais ini yang punya sifat seperti itu. Nabi pernah memujinya. Inna fika khallataini yuhibbuhumullah al-hilm wal ana. Jadi wahai Asyaj, kamu tuh punya dua sifat, dua karakter yang disukai oleh Allah, yaitu enggak mudah marah, sabar, dan juga enggak gesa-gesa, enggak kesusu. Nah, biasanya gandengannya wong gampang kesusu karo grusa-grusu. Lah si Asad ini setelan pabrik dari sononya itu kayak gitu tuh, dia orangnya kalem, nggak grusa-grusu. Terus dia nanya pada Nabi, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ana atakhallaqu bihima amullahu jabalani alaihima. Wahai Nabi, saya seperti ini karena usahaku untuk bisa hilm dan juga anak tadi, bisa sabar, kemudian gak grusa-grusin karena usahaku, atau memang Allah yang memberikan saya dari dulu. Maka Rasulullah menjawab, balillahu jabalaka alaihima. Allah memberikan kepadamu sejak lahir. Jadi sifat awalnya memang seperti itu ada. Setelahnya ngono kuwi. Nah, ini orang seperti ini untuk menahan marah gampang banget. You know betul. Nah, tapi ada beberapa orang yang setelahnya itu temperamen yo enek. Gampang terpancing emosi sisi nesu ada. Makanya Rasulullah SAW mengatakan orang seperti ini seharusnya dia berusaha untuk merubahnya. Wa may yatasabbar yusabbirullah wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabr. Jadi barang siapa yang berusaha untuk menjadi orang yang sabar, maka Allah akan menjadikan dia menjadi penyabar. Orang yang asalnya pemarah tapi dia berusaha untuk menjadi sabar, maka atas usahanya itu insya Allah akan menjadikan orang ini menjadi sabar. Dan tidak ada sesuatu pun pemberian dari Allah yang lebih baik dan lebih luas dibandingkan dengan sifat sabar. Jadi ini termasuk orang yang bisa merubah akhlaknya dari pemarah menjadi penyabar. Ini termasuk pemberian yang luar biasa. Ini butuh usaha seperti ini. Dan dari apa namanya? Pahalanya juga akan beda. Nek wong setelah ada kendo kayak gitu tuh, dia menahan marah itu ya mungkin biasa. Tapi bagi orang yang pemarah, dia untuk bisa menahan amarah, betul-betul menahan amarah, butuh usaha ya pasti pahalanya 2 kali lipat dibandingkan dengan orang yang dari asalnya sudah penyabar. Ini jadi kita harus berusaha meskipun kita coba introspeksi diri kita. Banyakkah kita termasuk orang yang penyabar atau kita pemarah? Lah kalau kita punya sifat pemarah, hilang. Berusaha kita lawan perasaan itu agar mempunyai akhlak yang mulia. Jadi terus makna jangan marah ini, berarti kan yang pertama tadi jangan marah itu bukan berarti kita harus menghilangkan marah secara total, tapi kita harus bisa mengontrol kemarahan kita dan kita berusaha merubah akhlak yang pemarah menjadi penyabar. Lah, adapun berarti jangan marah ini yang dimaksudkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau menurut Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, ini jangan marah ini berarti ada 2 jenis. Yang pertama, kita berusaha menghindari sebab-sebab yang bisa menimbulkan amarah. Jangan marah ya. Kita berusaha. Bagaimana caranya? Yang pertama, ya kita jangan menjatuhkan diri kita dalam kondisi yang bisa menyebabkan kita marah. Jangan banyak masuk ke dalam pembicaraan yang bisa menyebabkan kita marah. Kalau kita semakin menjauhkan diri kita dari hal-hal yang menghindarkan diri kita dari kemarahan, maka kita akan semakin bisa terhindar dari kemarahan. Situasi-situasi apapun itu. Dan kita juga memperindah akhlak kita agar menghindarkan kita dari kemarahan. Ini juga yang penting. Kalau kita punya sifat akhlak yang lain yang bisa menahan amarah kita, ini ya kita harus berusaha seperti itu. Wong dasare
pemarah, tapi dia berusaha memperindah akhlaknya dengan akhlak-akhlak yang mulia yang bisa meredam amarahnya. Contoh misalnya seseorang itu dermawan. Ini orang yang dia berusaha jadi dermawan, banyak sedekahnya, banyak memberi orang miskin, banyak memberi anak yatim. Ini akan semakin menjauhkan dia dari sifat marah. Karena seperti halnya disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, Nabi menggambarkan bahwasanya perumpamaan orang yang dermawan dengan orang yang bakhil. Jadi seseorang itu seperti halnya memakai baju besi dari mulai dada sini sampai selangkangan ini. Jadi badannya ini pakai baju besi ketat gitu. Nah, kalau orang yang dia banyak berinfak, semakin dia berinfak maka bajunya semakin longgar. Sehingga orang yang dermawan ini akan semakin melapangkan dada dia dari menjauhkan dia dari sifat-sifat buruk termasuk sifat marah tadi. Jadi semakin banyak dia berinfak, semakin banyak dia menderma, maka itu akan bisa membuat dadanya semakin lapang dan semakin jauh dari sifat marah. Beda dengan orang yang bakhil, perhitungan, sama ngasih orang tua pelit, ngasih anak pelit misalnya, ngasih orang juga pelit, dia perhitungan banget. Seperti itu. Nah, ini gambarannya baju itu tadi semakin sempit dan ketika kondisi dadanya itu semakin sempit, rupak. Perhitungan dengan sana sini banyak perhitungan, maka banyak hal-hal yang bisa memicu kemarahan dia. Semakin seringlah dia menjadi marah. Makanya kita harus dijauhkan diri dari sifat pelit dan kita berusaha punya sifat yang dermawan. Agar apa? Ya akan semakin kita dijauhkan dari akhlak mudah marah itu tadi. Bisa kita semakin mudah untuk menjalankan hadis ini, menahan amarah. Juga seperti halnya ada seorang yang minta fatwa kepada Nabi. Dia merasa bahwasanya hatinya itu keras. Minta fatwa kepada Nabi, kemudian Nabi menjawab ngasih solusi. Caranya biar hatimu enggak keras gitu. Imsah ra'sal yatim wa ta'imil miskin. Jadi sering usaplah kepala anak yatim. Jadi kita berusaha meramut. Kalau kita lihat anak yatim kita berusaha memberikan sering ngasih misalnya, atau mungkin memelihara dan lain sebagainya. Kita sering mengusap kepalanya anak yatim itu ora kudu usap-usap tok gitu, enggak. Tapi maksudnya dengan peramutan gitu. Kita merangkul betul-betul. Nek kudu usap-usap tok pencitraan itu enggak bisa. Dan juga kita sering memberikan orang miskin. Itu termasuk solusi dari Nabi agar dihilangkan kekerasan dalam hatinya. Berarti semakin orang itu dermawan, itu akan semakin dijauhkan dari sifat marah. Meskipun bukan berarti orang yang pelit itu pasti pemarah, ya enggak. Tapi salah satu yang bisa memicu kemarahan ya sifat pelit itu salah satunya. Dan tawadhu, kita berusaha untuk tawadhu. Seorang yang memiliki sifat tawadhu itu tidak akan cepat marah. Beda dengan orang sombong. Sombong kebalikannya itu akan banyak kemarahan. Kita lihat banyaknya kemarahan yang terjadi di sekitar kita. Itu biasanya apa? Dari kesombongan. Dia merendahkan orang lain, antara bos dengan karyawannya. Itu kita paling sering ada kemarahan-kemarahan di situ. Bos ngunek-ngunek ke karyawannya, ngunek-ngunek ke pembantune, muni-muni istilah. Itu karena ada dia sifat kesombongan, dia memandang rendah orang yang dimarahi itu. Gimana betul? Nah, kalau dia punya sifat tawadhu, dia memandang bahwasanya semua orang itu sama, manusia itu hakikatnya sama, melakukan sama kesalahan, maka dia akan semakin dijauhkan dari sifat marah. Makanya tawadhu itu juga butuh proses belajar. Enggak serta-merta kita bisa seperti itu. Makanya banyak ngaji. Kemudian kita berusaha kalau kita sudah dapat ilmunya diamalkan. Kemudian salah satu juga usaha lahiriah akhlak yang mulia yang bisa kita gali seandainya agar menjauhkan dari sifat marah, yaitu murah senyum. Jadi ini juga termasuk salah satu bentuk ketawaduan seseorang itu murah senyum. Orang yang banyak murah senyum itu ya rata-rata
jangan marah, jarang marah, sumeh gitu kan. Ini termasuk sifat mulia. Rasulullah SAW berkata, innakum lan tasa'un nasa bi amwalikum walakin yasa'uhum minkum bastul wajhi wa husnul khuluq. Jadi enggak akan mungkin kalian itu mencukupi semua manusia dengan harta kalian. Kita bagi-bagi harta kita itu enggak akan mungkin cukup untuk semuanya. Tapi kita bagikan senyum kita itu bisa untuk semuanya dapat bisa. Sak kampung, sak RT, sak RW misalnya, sak kelurahan gitu. Itu bisa kita kasih semua dengan senyuman dan itu berpahala. Nah, orang semakin banyak tersenyum itu kan menunjukkan akhlak yang mulia. Semakin dia dijauhkan dari sifat marah. Kalau orang setelane pabrik wis abus gitu, banyak muka masam itu ya biasanya gampang marah seperti itu. Makanya kita berusaha untuk murah senyum. Dan itu butuh ketawaduan, gak gampang loh kita senyum pada orang yang lebih rendah daripada kita. Kita senyum kepada semua orang. Kita senyum pada orang yang berbuat buruk kepada kita itu gak mudah seperti ini. Makanya kita berusaha menerapkan akhlak ini biar kita gak gampang marah. Kemudian yang keempat itu beriman kepada takdir. Jadi seseorang ketika dia beriman pada takdir, bahwasanya 50.000 tahun sebelum langit bumi diciptakan itu sudah ada takdirnya, maka ketika dia beriman seperti itu, apapun kejadian yang akan menimpa kita, kita nggak akan marah. Kesenggol misalnya, kesampluk, apapun kejadian yang menimpa kita misalnya, sesuatu ya wis lah, ya gimana lagi kodarnya. Dan dia tahu betul bahwasanya dengan kemarahan itu tidak akan merubah apapun. Misalnya dia bawa makanan kecampluk numplak misalnya, ya wis mau gimana lagi, wis sudah takdirnya seperti ini. Seandainya dia marah pun juga nggak akan dia numplak tadi balik lagi juga enggak. Makanya ketika dia mengimani dengan takdir ini tadi, dia akan semakin mudah menghadapi apapun masalah yang menimpa dia dengan tanpa kemarahan. Ya wis lah, mau kecewa misalnya dia sedih, ya sudah, sedihnya itu ala kadarnya, sekedarnya aja. Dia yakin betul bahwasanya ini sudah ditakdirkan Allah 50.000 tahun sebelum langit bumi diciptakan. Wis selesai. Tapi apa ini gampang? Enggak. Biasanya orang yang marah juga enggak ingat dengan ini gitu. Enggak ingat. Makanya kita berusaha iman kepada takdir ini, kita berusaha banyak mengingat-ingat. Kemudian itu tadi yang pertama. Jadi yang pertama kita mencegah hal-hal yang bisa menimbulkan kemarahan. Yang kedua, usaha kita ketika sudah terjadi misalnya, ketika timbul amarah, bersinggungan dengan orang, timbul amarah, maka hendaknya sabda Nabi itu, la taghdab, jangan marah, itu kita harus menahannya dan melawan amarah tersebut. Amarah tersebut kita lawan. Kalau memang timbul amarah. Jadi yang pertama tadi kita menghindari hal-hal sebab-sebab yang bisa menimbulkan marah. Yang kedua, jika amarah kita timbul, kita tahan. Ini yang abot yang gini. Ini ada 3 jenis. Dengan perbuatan jasmani, ada dengan perkataan, ada juga dengan keyakinan. Bagaimana kita ketika timbul marah, kita berusaha nahan dengan 3 jenis ini. Karena pada dasarnya orang yang kuat itu bukan orang yang kuat jasmaninya. Rasulullah SAW mengatakan, laisa syadid bisur'ah. Innama syadid alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Jadi orang yang kuat itu bukan orang yang gelut menangan, itu bukan. Tapi orang yang kuat itu orang yang bisa menguasai dirinya ketika dia marah. Kita bisa tahu akhlak seseorang ini baik apa enggak. Coba lihat bagaimana ketika dia marah. Ini yang berat seperti ini. Ya, ketika kita marah, kita berusaha menahannya. Ini juga butuh usaha jasmani, tips ya. Usaha jasmani, usaha fisik, kemudian bisa dengan ulafat perkataan, juga dengan keyakinan. Adapun dengan perbuatan, kita berwudu misalnya. Kita pas keadaan marah, puncak kemarahan kita, agar amarah kita reda dengan wudu. Karena wudu itu adalah bisa Rasulullah SAW bersabda,
innal ghadab minasyaiton. Jadi kemarahan itu asalnya dari setan. Wa inasyaiton khuliqa minan nar. Setan itu diciptakan dari api. Wa innama tutfa'un naru bil ma. Jadi memadamkan api itu dengan air. Jadi wa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Maka ketika kalian marah, padamkanlah kemarahan kalian dengan wudu. Karena wudu ketika marah itu mesti kita sadar betul kita marah itu dikuasai setan. Setan diciptakan dari api bisa padam dengan air. Makanya sabda Nabi tipsnya tadi, kalau kalian marah wudu. Ini. Tapi ya jarak seperti ini. Langsung lagi muntap itu langsung nang musola wudu itu ya kita jarang. Makanya ini butuh dipraktekkan. Itu bukan cuma sekedar teori gitu. Pas muntap kayak gitu terus ya gen ora apa namanya kemarahannya itu enggak bablas ya, segera berwudu atau dengan merubah posisi badan. Salah satu tipsnya seperti itu. Seperti halnya disabdakan oleh Rasulullah SAW, idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis. Ya, ketika kalian keadaan marah-marah sambil berdiri, duduklah. Kan dalam keadaan berdiri kita bisa mungkin dengan keadaan berdiri, wah, bahaya itu nanti bisa ngerangkeh pentung, bisa ngerangkeh sapu, bisa ngerangkeh apa, gebuk nih iso. Maka duduk itu orang-orang yang dimarahi lebih tinggi ya. Mungkin marahannya beda. Wis pentok lungguh masih marah. Fa idza dhahaba anhu. Jadi fa idza dhahaba anhul ghadab wa illa falyantaji. Jadi jika jika duduk maka kemarahan itu akan hilang. Atau enggak misalnya mentok tetap enggak bisa hilang ya, berbaring. Itu akan semakin mengurangi rasa amarahnya. Seperti halnya dipraktikkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib ketika dia marah kepada istrinya Fatimah misalnya. Dia langsung ke masjid rebahan. Ke masjid dia berbaring di situ sampai Nabi datang. Kemudian ayo sabanya ya apa turab, diri. Bapaknya tanah karena Ali bin Abi Thalib sedang berbaring untuk meredakan amarahnya. Ini juga dipraktekkan oleh para sahabat seperti itu. Dan monggo dipraktekkan kalau memang sedang betul-betul muntap yang di puncak kemarahan itu. Merubah posisi badan yang asalnya berdiri duduk, kalau nggak bisa tetap marah yuk geletak. Ini termasuk usaha lahiriah. Atau dengan perkataan, kalau pas kita marah kita misalnya dengan ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena Nabi pernah memberikan tips pada dua orang yang sedang bertengkar. Saya punya satu kalimat yang ketika kalian sedang marah membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim maka marahnya akan hilang. Nah itu kan termasuk marah ini godaan dari setan. Nah, ini juga praktek ini rada angel, kira-kira lagi ngomong-ngomong banter terus a'udzubillahi minasyaitonirrajim lah sing diomongi malah tambah ngamuk nanti. Mbok kira aku setan apa piye. Padahal itu untuk meredakan amarahnya sendiri. Ya, itu termasuk tips kalau memang sekiranya memungkinkan situasinya dia bisa berbalik arah, misalnya dia a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian dengan seperti itu mudah-mudahan amarahnya bisa reda. Nah kalau kita marah, yaitu tadi kita sedang dikuasai oleh setan. Dan kita tahu bahwasanya manusia itu berada di titik kelemahan paling di puncaknya kelemahan ketika dalam tiga kondisi. Yaitu berada di puncak syahwat, di puncak kesedihan dan juga puncak amarahnya. Dan di saat puncaknya ini, salah satu dari tiga kondisi ini dia akan semakin mudah dikuasai setan. Setan begitu mudah menguasainya. Orang kalau marah betul-betul marahnya kayak orang kesetanan gitu boten. Dia mengucapkan kalimat-kalimat yang Masya Allah. Itulah. Dan banyak yang kita tahu beberapa aliran tertentu yang di situ kanuragan misalnya untuk mengeluarkan jurus tertentu
harus mengeluarkan amarahnya. Itu karena apa? Ketika dia berada di puncak amarahnya, dia dikuasai setan. Ketika setan sudah menguasainya, muncullah jurus-jurus tertentu. Ya, ada seperti itu beberapa ilmu. Ya kita nggak perlu seperti itu, tapi ya kita tahu bahwasanya sadar betul bahwasanya ketika orang berada di puncak kemarahan, itulah dia sedang dikuasai oleh setan. Dan salah satu caranya untuk menghilangkan gangguan itu dengan ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, makanya ini kita ingat-ingat pas kita kondisi marah. Nah, bahaya besar. Kemudian yang kedua, kita berusaha diam atau jangan bicara. Itu salah satu tipsnya. Nabi Rasulullah SAW mengajarkan seorang ketika marah maka dia diam. Fa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Maka ketika salah satu dari kalian sedang marah, diamlah. Karena meskipun banyak sekali yang pengen dia omongkan, ketika dia diam maka keburukan itu tidak terjadi. Betapa banyak hal-hal yang buruk timbul ketika dia berada di puncak marahan, dia ngomong, terus misuh-misuh lah, mengatakan hal-hal yang buruk, mencela dan lain sebagainya. Itu akan menimbulkan dampak yang sangat buruk yang akan dia sesali di kemudian hari. Makanya salah satu tips ketika dia sedang marah, menengok, tapi ini juga gampang, karena itu tadi marah itu pengennya orang marah itu kan dia meluapkan kemarahannya, meluapkan emosinya ben lego gitu betul. Ini termasuk hal yang susah adalah ketika dia di puncak kemarahan ditahan, ini susah. Meneng juga nggak, ngomong emosi kon meneng kadang-kadang ya susah. Ini tips agar kita bisa menahan amarah dengan perkataan, yaitu ta'awudz. Kemudian kita diem, nggak ngomong. Kita tidak ngomong sebelum amarah kita reda. Ketika sudah reda baru kita ngomong. Ini ya, makanya salah satu itu tadi. Biasanya masalah-masalah itu timbul ketika emosi, dan masalah itu selesai ketika emosinya sudah menurun, baru nanti ada bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ditimbulkan. Makanya di sini termasuk dalam salah satu hukum Islam, seorang hakim itu tidak boleh menghukumi ketika dia kondisi marah, karena nanti hukum yang akan dikeluarkan juga akan timbul karena itu tadi, bisa keliru fatwanya, bisa keliru keputusannya karena emosi. Makanya sifat marah ini harus betul-betul ditahan. Orang berbuat harus benar-benar dia menguasai nafsunya dan akal sehatnya. Ini tadi dua ya. Jadi kita berusaha menahan marah dengan perbuatan fisik, dengan wudu, dengan kita merubah posisi, kemudian kita ta'awudz, kemudian kita berusaha diam. Juga kita dengan pikiran kita bisa meredakan amarah, yaitu dengan kita berusaha mengingat pahala dari Allah. Betapa banyak pahala yang Allah yang kita dapatkan ketika kita bisa menahan amarah kita. Memang yang namanya kita bersinggungan dengan orang lain itu gak akan mungkin kita bisa bebas konflik. Pasti ada masalah-masalah yang timbul. Pasti. Nah, ketika kita gesekan dengan orang lain, kemudian ada hal yang memicu kemarahan kita berusaha meredakan amarah itu dengan kita mengingat pahala Allah. Bahwasanya kita menahan amarah ini berarti kita sedang beribadah, arku pahala sedang jalan. Kemudian kita termasuk ahli surga misalnya. Kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Kita mengingat pahala-pahala Allah yang seperti itu, maka itu akan meredakan amarah kita insyaallah. Nah, tapi menghadirkan perasaan seperti ini juga butuh latihan, butuh proses. Apalagi dia seorang temperamen. Makanya kita berusaha dengan pikiran kita mengingat bahwasanya kita ketika sedang ngempet marah kita, ini argo pahala sedang jalan. Sehingga kita semangat untuk jangan sampai amarah saya meluap. Padahal kita mampu sebenarnya. Kita mampu menahan amarah itu, kita mampu melampiaskan amarah itu, tapi kita tahan, kita ingat-ingat bahwasanya ini adalah
termasuk sifat-sifatnya orang yang beriman. Ini adalah termasuk saya berarti dengan menahan amarah ini termasuk saya salah satu orang yang dipuji oleh Allah dengan 3 akhlak yang mulia, dengan 3 sifat ini, termasuk penghuni surga, kemudian orang yang bertakwa, orang yang berbuat ihsan, kemudian juga nanti dibanggakan oleh Allah di hadapan makhluknya di hari kiamat, kemudian disuruh memilih bidadari yang mana yang dia sukai. Ini ketika dia menghadirkan perasaan itu mudah-mudahan bisa menahan amarah. Jadi ketika sudah timbul marah, kita berusaha meredam amarah dengan itu tadi, dengan tiga cara itu tadi. Kalau enggak ini dengan lahiriah nggak bisa, ya dengan perkataan. Kalau perkataan lahiriah dengan pikiran kita, mudah-mudahan dengan seperti itu amarah kita bisa meredam. Jadi teori ini gampang, tapi prakteknya butuh kesungguhan dari kita semuanya. Itu tadi. Karena hal-hal seperti ini, akhlak yang mulia ini, kita butuh hadirkan perasaan bahwasanya kita melaksanakan hadis ini, kita sedang beribadah kepada Allah, kita sedang mempraktekkan salah satu hadis Nabi yang mulia ini, la taghdab, jangan marah. Jadi simple, tapi ini adalah dengan menahan amarah itu adalah puncak, bisa dikatakan sumber dari semua kebaikan-kebaikan yang akan datang kepada kita. Jadi dengan akhlak ini orangnya nggak gampang marah, kemudian kalau ngomong milih-milih, masya Allah. Kalau kita bisa menampilkan akhlak yang mulia seperti ini, maka setiap interaksi yang kita lakukan kepada orang lain, mulai dari kita bangun tidur sampai tidur lagi, berapa banyak interaksi yang kita lakukan, entah itu dengan anak istri, entah itu dengan tetangga, entah dengan karyawan, entah dengan teman kantor, entah dengan pembantu, kita bisa menampilkan akhlak yang mulia, gak gampang marah. Ini argo pahala jalan lurus dan akan semakin memudahkan kita menuju surga. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita menjadi orang-orang yang bisa menguasai diri kita, menahan amarah, dan juga bisa melaksanakan hadis yang mulia ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.